Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sharing dalam kajian subuh pagi hari ini ya. Bulan Syawal sudah berakhir, kita masuk kepada bulan Dzulqa'dah. Jare wong Cirebon bulan Kapit ya. Entah dari mana bahasa Kapit ya. Katanya kejepit ya. Apakah kejepit antara Syawal dengan Dzulhijjah ya, atau gimana? Akhirnya mitosnya orang Cirebon bulan Kapit itu aja dolan ado-ado lelungan, ake celaka, ake musibah. Itulah mitos, sebab belai, celaka, musibah dan semuanya itu adalah sudah diatur sama Allah ya. Salah satu contoh, ketika orang menghadapi satu musibah ya, kemudian ada kesimpulan bahwa waduh ya, celaka, tapi justru musibah itu membawa berkah. Nah, disinilah ya banyak dikisahkan ya. Ada pedagang tahu yang setelah sholat subuh langsung mikul tahunya lewat pematang sawah, kemudian ya buru-buru nunggu mobil itu, cuma satu-satunya mobil dari desa menuju ke pasar kecamatan. Karena buru-buru ya ngejar mobil ya, tahunya ketumplek, pleset, jatuh berantakan kabeh. Balik maning ke rumah dimarahi sama istrinya. Oh, makanya harus hati-hati, buru-buru ya. Jadi ya, jatuh, kita kan rugi tuh. Ya suaminya ya, terus gimana lagi orang udah musibah. Nah, tidak lama kemudian sekitar jam 8 pagi itu, ketika hiruk pikuk orang sudah pada melihat kesibukannya di sawah dan sebagainya, ada obrolan, tahu nggak apa? Itu mobil yang biasa kita naiki ke pasar itu, ya mobil pedesaan, dibelokkan sana, numplek masuk ke parit, jurang, ya, jurang kecil, dan banyak yang meninggal. Akhirnya si istri melihat ke suaminya, wajahnya ceria bahagia. Iya ya, alhamdulillah, suami saya nggak jadi naik mobil itu gara-gara jatuh di parit. Nah, itu semua musibah dan sebagainya sudah diatur sama Allah. Nah, demikian pula ketika kita dalam kehidupan ini, kita ini semuanya tatanan aturannya Allah sudah memberikan. Tinggal bagaimana manusia itu untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Siapa yang mau, berimanlah. Siapa yang mengingkari, menolak, kufurlah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mangga tinggal pilih. Nah, cuma manusianya ketika diberi sebuah konsep bagaimana menata kehidupan itu, manusia lari mencari kehidupan lain, pola sendiri, bikin sendiri dan sebagainya. Padahal Allah sudah menawarkan. Dan bagi yang menolak gambaran manusia yang seperti itu, Allah juga sudah digambarkan. Walau syi'na law rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ard wattaba'u hawa.
Aku beri nih Al-Quran agar engkau terangkat derajatnya. Mereka lari mengikuti hawa nafsunya, cari dunia lain. Nah, orang yang seperti itu, ya, kata Allah, kamasalil kalb, bagaikan anjing. Tuh hebat pisan perumpamannya, langsung talak, ya. Manusia yang seperti itu diberi hidup kira-kira bernilaikan derajat yang tinggi dengan berpegang kepada Al-Quran, pada Islam, malah lari. Harusnya anggota DPR baca ayat ini, sehingga ketika merumuskan undang-undang dan sebagainya, termasuk hakim ketika mau memutuskan, sadar betul, ya, in tahmil alayyal has atau tatrukhu yalhas. Diberi peringatan menjulurkan lidahnya, dibiarkan juga menjulurkan lidahnya. Itulah anjing. Cari wong Cirebon mah gitu ya. Nah, oleh karena itu kembali bagaimana menata kehidupan itu agar manusia itu adanya rukun, tentram, aman dan damai. Ya, dengan Al-Quran, dengan Islam, semangat iman, kita akan nyaman. Dengan semangat iman, masyarakat akan tentram. Dengan semangat iman, aparatur negara menegakkan semangat iman, insya Allah negara akan aman. Nah, persoalannya ketika apapun yang kita dapatkan, kehidupan ini baik rakyat maupun aparat, didapatinya dengan cara haram, maka akan efek samping dari apa yang dia laksanakan, dia lakukan dari awalnya yang berbau haram, maka akan menimbulkan efek samping, pengaruh kerjanya dan sebagainya tidak bersih. Itu dari asal seperti itu. Sehingga ketika diberi peringatan, diberi masukan, ngedablek, ya, harusnya orang yang beriman, atiullah wa rasulah wa la tawalu anhu wa antum tasma'un. Ya, jangan berpaling, jangan gelebak-gelebek. Anda harus dengar. Begitu. Kalau nggak mau dengar, ya sama aja. Seperti, ya, wala taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, ya. Seolah-olah dengar tapi dia nggak mau dengar. Nah, orang yang seperti itu, ya, budek, tuli, pekak dan seterusnya. Budek dikit mending, ya, rada-rada mendengar. Kalau ini budek total. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, sebetulnya bagaimana konsep sudah mengatur sebuah bangsa negara itu, para founding father pendiri negara kita sudah wanti-wanti menanamkan, ya, nilai-nilai yang luar biasa, ya, membangun negeri ini dengan konstitusi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi merdeka itu berkat rahmat Allah. Memang kita berjuang selama 360 tahun dijajah Belanda, nggak pernah mendapatkan apa-apa. Tapi akhirnya Allah memberikan rahmat 17 Agustus merdeka. Jadi penyusun negeri kita ini luar biasa, membawa nama Allah dalam konstitusi yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, mereka yang diamanati untuk mengelola, ya, para aparatur negara mengelola negeri ini, ya, baca tidak
Apa sih rahmat Allah itu? Yang dalam alinea keempatnya itu dinyatakan bahwa ya, tujuan membangun negara ini adalah mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, jelas, dan mewujudkan keadilan serta menegakkan keamanan, bukan saja untuk negeri sendiri, keamanan ikut serta dalam mendamaikan dunia yang anti penjajahan. Nah sekarang, dulu zamannya Bung Karno, ketika gonjang-ganjing Amerika, Cina, dan Soviet itu terus bersiteru antara blok barat dan blok timur, memang gambarannya di Al-Quran sudah ada jelasnya. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Itu kan bagian daripada gambaran kehidupan. Jangan mengikuti blok barat, blok timur. Blok barat itu zaman Rasulullah itu Yahudi, Nasrani. Blok timur Persia, Yunani, yang nyembahnya roh-roh dan menyembah api. Yahudi dan Nasrani ya, pakainya Ahlul Kitab tapi nyeleneh. Zamannya Bung Karno tidak kesana kemari. Ya, pakainya apa? Non blok. Bikin kekuatan negara-negara yang tidak berpihak kepada barat dan timur. Itu contoh. Bung Karno melihat ayat itu, mungkin ada yang memberi masukan ke Bung Karno bahwa jangan ke barat ke timur. Man amana bila tengah-tengah, termasuk demokrasinya kita. Demokrasi tidak barat ke barat-baratan liberal dan tidak ke timur komunis, ya, komunis, ateis, tapi ambil demokrasinya, demokrasi Pancasila. Nah, kalau kita demokrasi Pancasila, ruh daripada sila, segala sila yang ada itu 5 sila, ruhnya ada di sila yang pertama, yang menjiwai seluruh sila yang lain, sehingga sila ketuhanan ini menjiwai. Nah, sila ketuhanan larinya kepada konstitusi atas berkat rahmat Allah, nyambung. Ya, kalau Rasulullah man amana billah laisa biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal biru man amana billah, kepada Allah, ya, pada Al-Qur'an, ya, pegangannya. Nah, pendiri negara kita juga dulu seperti itu, merumuskan bagaimana negara ini. Memang asalnya waktu itu banyak juga ya usulan-usulan negara kita berdasarkan Islam. Ini tidak mau, ini terus digodok. Alhamdulillah kecerdasan tokoh-tokoh Islam akhirnya ngambil jalan tengah, ya, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid sebagai dasar negara kita. Cuma jarang yang bahas, dan orang-orang yang di DPR juga mungkin nggak tahu proses bagaimana sejarah itu. Mereka asal lulus S3 dan seterusnya, lulus S1 bahkan SMA jadi anggota DPR, nggak tahu, asal duduk saja di sana. Apalagi ketika duduk di sana dengan membeli suara rakyat, dengan mengawalnya dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang salah, cara yang haram, maka duduk di sananya dia tidak bersih. Ya, pasti seperti itu. Ketika diawali dengan jalan yang kurang enak, maka dia akan berakhir pada satu kesimpulan, dia juga pasti berakhirnya kurang menyenangkan. Wal awalu wal akhiru. Asalnya salah, kalau memang dia tidak bertobat, ya tetap. Ya. Kejadian kemarin kan udah mau pensiun, menyerahkan jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, Paman Usman, ya, menyatakan sebuah tulisan suatu kiasan, barang siapa menebar angin dia akan menuai badai. Itu omongan apa betul dari nurani atau memang Allah kasih kepada dia supaya ngomong seperti itu? Akhirnya kan dia akan berpikir, harusnya berpikir, ataupun orang lain akan menilai, oh iya, siapa yang menebar angin yang bikin gonjang-ganjing negeri kita ini tidak nyaman,
Akhirnya terjadi ada antara pro dan kontra dan tidak pernah terselesaikan. Anak ulah Paman Usman, sehingga begitu selesai sambutan, jalan sedikit, terengkayangan, langsung mau pincang. Ya, apa itu pura-pura atau tidak ya, wallahu alam. Yang jelas publik ya, media menggambarkan demikian adanya. Kenapa? Salahnya di mana beliau? Beliau telah mencoret apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, dicoret semaunya dia. Ya. Pokoknya yang berusia di bawah 40 tahun boleh. Kan banyak yang pintar-pintar loh. Ya, kalau gitu bisa dicalonkan. Tapi ada kata kuncinya dia, yang telah berpengalaman jadi kepala daerah. Ya ponangannya dewek lah. Itu padahal aturan 40 tahun dari mana? Siapa yang menentukan? Ya, umur 40 tahun untuk menjadi pemimpin. Kalau anggota DPR 21 tahun, ya untuk presiden dan wakilnya 40 tahun. Siapa? Yang para tokoh-tokoh kita yang menyusun undang-undang. Dari mana usia 40 tahun? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahra hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Jadi ketika anak balik pertama puber umur belasan tahun, tetap pengawasan orang tua, jangan sampai lepas, sebab puber itu lagi masa badek-badeknya. Terus pantau sampai anak dikawinkan sama kita, udah punya cucu kita, anak kita masih umur 30-35 tahun. Terus dipantau kelakuannya udah benar belum. Jadi kalau masih 30 tahun masih labil, belum punya pendirian. Sehingga kalau jadi pemimpin nggak akan benar. Masih muda, belum berpengalaman, jam terbangnya masih sedikit. Arba'ina sana. Maka ketika anak umur 40 tahun baru orang tua. Lihat nih, anak kita ini lempeng atau masih bengkok atau masih badek atau masih sering dugem, begadang dan sebagainya. Dan ternyata arba'ina sana itu menjadi sebuah patokan. Maka anak yang sudah umur 40 tahun itu mereka akan qala rabbi aujibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Luar biasa. Sudah 40 tahun punya kesadaran, siap hidup sebagai seorang muslim. Nah, baru boleh jadi pemimpin nih gini. Paman Usman nyoret itu, dapat akibatnya, nggak tahu apa terjadinya. Karena dia berani-berani mencoret 40 tahun yang diganti dengan boleh. Pak Marbot, serabi. Ya, lupa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau segala sesuatunya itu kembali kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai standar, keesaan Allah itu menjadi satu pola pikir para aparatur negara kita dalam menyusun aturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah tentram, nyaman. Ya. Rakyatnya diajak beribadah oleh para pemimpin, falyabudu rabb hadzal bait. Pemimpinnya memperhatikan apakah rakyatnya tidak makan. Alladzi at'amahu min ju', lapar tidak rakyatnya. Wa amanahu min khauf. Bagaimana pemimpinnya menciptakan keamanan, kenyamanan. Itu tugas pemimpin. Ya, bukan ngasih makan anak sekolah, ya. Tapi keluarga miskin yang lainnya kurang gizi, baru anak sekolah. Kalau mau ngasih makan keluarga miskin semua, tingkatkan gizinya. Kalau di sekolah kan banyak orang kaya, SMP 1, SMA Al-Azhar, ya. Sekolah-sekolah orang kaya dikasih makan sama negara, harusnya dia
Sudah makan bergizi di rumahnya cukup, kasihkan gizi-gizi orang kaya itu jatahnya ke orang miskin yang lain. Itu baru program yang luar biasa, program yang memilah siapa yang bakal dapat bantuan untuk peningkatan gizinya. Sehingga bukan anak yang di sekolah sementara adiknya yang di rumah kurang gizi, apalagi orang tuanya kurang gizi, ya. Makanya fal ya'budu rabb hadzal bait itu alladzi at'amahum min ju'. Nah, ini harus jadi tugas utama. Ya, tugas utama aparatur itu para pemimpin memperhatikan rakyatnya makan atau tidak. Rakyatnya nyaman, tentram, aman tidak. Nah, di situ. Nah, ini dasarnya. Mentalitas wakil-wakil kita yang menyusun peraturan perundang-undangan di DPR itu ketika awal reformasi ada. Semangat dari aktivis-aktivis terutama yang mereka yang memiliki wawasan. Ketika menjadi Menteri Menkumham Yusril Izzah Mahendra awal-awalnya luar biasa. Ya, ngobrol waktu ada seminar di Indramayu ya, dengan Pak Said Umar di sana di Indramayu, beliau bercerita, kami sudah menyusun 700 lembar draft undang-undang KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dia udah disusun sedemikian rupa. Terus gimana? Masuk ke DPR, sampai sekarang mana buktinya nggak ada. DPR reformasi, DPR yang sudah direformasi, DPR yang diharapkan benar. Kira-kira sampai sekarang gimana? Ya, 25 tahun reformasi masih belum bisa berpihak kepada umat Islam ketika bagaimana menata dan mengatur peraturan yang Islami. Memang ada pernah ngobrol sama saya juga Pak Yusril. Ketika perbuatan pidana itu belum dilaksanakan, ya, dia niat ada, dia ngomong tapi belum melakukan, maka belum dipidanakan. Saya mikir dasarnya apa, tapi saya nggak nanya, malu nggak enak di forum resmi. Setelah saya pikir, oh iya, di dalam Islam itu kalau kita baru niat, ya belum melakukan perbuatan, nol, belum berdosa. Tapi ketika sudah melakukan perbuatan yang dosa yang salah, satu dosanya. Tapi kebalikannya, ketika kita niat mau melakukan kebaikan, kebajikan, amal soleh, baru niat saja sudah dicatat satu pahalanya. Tapi ketika kita mengamalkannya dapat 10 pahalanya. Itu yang mungkin dijadikan standar, belum. Akhirnya kejadian nih 2006 dan seterusnya terjadi terorisme apa dan sebagainya. Apa kira-kira? Ya. Polisi belum berani nangkep mereka yang terindikasi teroris. Ya. Alasannya apa? Alasannya belum melakukan perbuatan, dipantau saja. Nah, kemudian setelah belum terjadi, setelah ada action baru ditangkapi dan seterusnya. Itu berlangsung berapa? Padahal ada ulama yang usul, ya, datang ke Badan Penanggulangan Terorisme, datang ke Jakarta, ya, Ustadz Tholib, ketika bom terjadi di pos polisi Marina, pos polisi itu yang dekat Marina, langsung dari Jogja datang ke Jakarta menemui Badan Penanggulangan Terorisme, ya, ke BIN juga, ngomong, Pak polisi, sudah sekarang jangan nunggu mereka berbuat ditangkap, banyak korbannya nanti. Kalau memang mereka belum berbuat, tahu indikasinya bakal melakukan terorisme atau kerusuhan dan sebagainya, udah tangkap aja dulu, amankan, artinya dibina. Dibina malah dipenjarakan, kan belum melakukan perbuatan, belum ada pidananya. Memang KUHP pernah saya baca itu, saya tanyakan juga ke Bina Mitra di Polres waktu itu, Pak, kata saya tuh, kalau ada orang yang mau mencuri, ya
dia belum mencuri. Belum mencuri nih. Bagaimana kalau kita tangkap saja? Ya belum ada barang bukti. Jadi nggak bisa dipidanakan karena belum ada bukti kan. Tapi Pak, ada pasal berapa kata saya lupa kata saya. Ketika Anda tahu ada orang yang melakukan kejahatan, Anda tahu Anda diam saja, Anda kena pidana. Tahu diam saja. Nah, kasusnya seperti ada orang yang mau pergi ke Bali, minta izin kepada ustadznya. Ustadz, saya mau pergi ke Bali nih. Ya mangga silakan kata ustadznya. Karena ngerasa itu gurunya. Di Bali dia melakukan pengeboman. Nah, kira-kira setelah diadili yang kemudian meninggal, temannya masih hidup, ditanya, ya kenapa sama ustaz itu? Ya karena itu guru saya. Terus kamu gimana? Ya waktu saya mau ke Bali saya minta izin saya mau ke Bali. Nah, kata-kata mau pergi ke Bali mah nggak silakan, ya itu menjadi delik pidana kena ustadznya gara-gara mengizinkan santrinya muridnya pergi ke Bali. Padahal ustadz tidak tahu ke Bali mau ngapain ya. Nah disitulah pelak-peliknya bagaimana sebuah gambaran menegakkan keadilan itu harus bukan sembarang asal memvonis orang bersalah selesai, sehingga yang penting ditangkaplah selesai penjarakan. Tidak seperti itu. Harusnya kasus tahun 70-an Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta itu pedagang rokok di pinggir jalan dekat terminal atau gimana gitu ya. Terjadilah pembunuhan. Asal tangkap kemudian diinterogasi, ya gimana caranya, akhirnya dia mengaku di pengadilan. Padahal dia ngerasanya saya tuh nggak mau bunuh, tapi dipaksa suruh ngaku. Itu tahun zaman Orde Baru ya. Itu mungkin oknum aparaturnya, tim penyidiknya kurang teliti. Ya, mungkin ada informasi. Pokoknya waktu itu ada orang itu dua itu, Sengkon sama Karta. Ya, karena dia ada di tempat kejadian, mungkin dia dianggap dia. Karena memang orang nggak paham, akhirnya setelah beberapa tahun, hampir 10 tahun karena masalah, dia dibebaskan oleh pengadilan karena ada yang usul. Ada orang yang mau membela. Ceritanya si pembunuh itu datang ke warung kopi. Di warung kopi nginum apa dan sebagainya. Cerita sama warung kopi dan beberapa temannya, dia ngerasa bangga habis membunuh orang tidak dihukum. Berapa tahun yang lalu, lama tuh. Itu saya bunuh gini-gini. Yang ditanya si Sengkon sama Karta. Ya. Dia bangga tidak kena hukuman. Nah orang yang dengar itu lapor kepada orang yang ngerti, terus lapor ke polisi. Orang itu ditangkap, disidangkan, akhirnya Sengkon dan Karta dikeluarkan dari penjara. Akibat apa? Akibat kurang teliti dalam menyelesaikan sebuah penegakan hukum. Nah di situ. Ya, jadi Al-Quran itu harusnya teliti betul bagaimana menegakkan hukum itu. Rasulullah ketika kejadian orang minta dihukum rajam, ya Rasul saya ini minta dirajam, saya telah berzina perempuan. Apa buktinya kamu betul? Mana saksinya? Nggak ada. Saya ngumpet di ruang tertutup melakukannya dengan laki-laki si Anu. Mana buktinya? Ini ya Rasul. Hamil dapat 4 bulan di perut saya. Waduh, kira-kira gimana? Rasul ada kebijakan. Ya sudah, benar tak kamu? Iya benar, nggak percaya ini percaya gede nanti. Ya sudah, besarkan dulu, lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir datang lagi, ya Rasul, saya siap dirajam. Susui dulu anakmu. Nah, timing waktu itu bisa untuk membuat si terdakwa sadar, bertobat, menyadari bahwa dia melakukan sebuah perbuatan durhaka. Jadi kalau dilaksanakan hukuman rajam, dia sudah bebas dari durhakanya karena dia sudah bertobat dan sadar.
Sehingga ketika menegakkan keadilan bidang perzinahan itu nggak gampang. Kalau saksi laki-laki 1, perempuan 2. Ketika saksi ditanya, kamu tahu dia berzina? Oh iya, dia masuk kamar. Terus apa yang kamu lihat? Ya dia masuk kamar berduaan. Ya, di kamar hotel lagi penginapan. Ya. Di dalam ngapain? Ya pokoknya di dalam bang, dia melakukan begituan. Tahu nggak? Nggak tahu. Gugur saksinya. Saksi yang satu lagi, kamu tahu? Iya, saya ngeliat ngintip di pintu. Terus lagi ngapain di dalam? Dia udah buka baju. Terus habis buka baju ngapain? Duduk di tempat tidur. Buka celana belum? Belum. Jadi kamu nggak tahu dia lagi ngapain? Dia nggak tahu. Gugur saksinya. Sampai jangan sampai nanti salah tangkap, salah melaksanakan hukuman. Kenapa? Karena kalau mau melihat orang berzina kemudian saksinya itu Rasulullah menyatakan, kamu melihat enggak? Ibarat timba masuk ke dalam sumur. Ya, timbanya masuk sumur diangkat lagi, masuk sumur diangkat. Melihat enggak begituannya? Enggak, ya sudah. Makanya orang yang berzina aman. Kalau dia ngumpet-ngumpet, nggak ada saksi. Nah inilah, ya harus bagaimana pendanaman akidah, keyakinan dalam beragama sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan melanggar pidana, baik mencuri ataupun yang lainnya. Jadi Islam itu luar biasa, ya dalam bagaimana penegakan hukum. Sebuah kasus ketika Abu Dar Al-Ghifari menjadi saksi pembunuhan seorang sedang berniaga, istirahat, duduk di bawah pohon, ontanya lepas masuk ke dalam kebun orang, makan daun-daunan. Akhirnya yang punya kebun marah, ontanya dibunuh. Ngelihat ontanya dibunuh, si ini yang punya onta bangun. Wah, onta saya bersuara. Naik. Langsung spontan. Yang bunuh onta dibunuh lagi. Akhirnya terkasus kena kisos. Ketika mau dihukum, apa kira-kira? Ya Tuan Hakim, izinkan saya untuk menemui keluarga dulu. Mau pamit sama anak istri, jangan sampai anak istri kehilangan saya melaksanakan kisos di tiang gantungan ini atau di penggal kepala saya. Izinkan Tuan Hakim. Mana jaminanmu? Siapa yang menjaminmu bahwa kamu akan balik lagi ke sini? Demi Allah Tuan Hakim, saya akan kembali lagi ke sini. Kalau zaman sekarang kan ada polisi yang ngantar ke rumahnya ya, dikawal gitu ya. Kalau zaman sekarang pakai mobil polisi gitu. Akhirnya apa? Abu Dar ngaku, saya Tuan Hakim, saya jamin saya. Loh, kenapa Anda berani? Karena dia sudah ngomong demi Allah, berarti dia saudaraku yang beriman. Sesama saudara harus saling tolong menolong. Saya jaminannya kalau dia tidak kembali, silakan saya sebagai penggantinya. Luar biasa. Kepekaannya melihat saudaranya begitu, siap walaupun nyawa taruhannya. Akhirnya apa? Pulang kampung, sudah waktunya seminggu, ba'da Jumat harus pelaksanaan kisos. Belum juga muncul. Akhirnya hakim menyatakan Abu Dar Al-Ghifari silakan naik panggung untuk pelaksanaan kisos. Yang di menara masjid melihat belum ada tanda-tanda. Begitu Abu Dar masuk naik ke tiang gantungan atau ke tempat kisos, kata yang menjaga menara, "Oh, stop dulu, itu ada kuda yang lari kenceng." Itu kuda kemana sana kemari. Ngos-ngosan datang, "Maaf Tuan Hakim, waduh, kalau saya terlambat sedikit, ini saudara saya Abu Dar bakal menggantikan saya, hilang nyawanya menggantikan saya. Maaf Tuan Hakim, maaf." Akhirnya dia naik ke panggung, Abu Dar turun. Kira-kira sudah siap mau eksekusi. Instruksi Tuan Hakim, keluarga korban ngacung. Ada apa? Saya tidak tega kalau saya punya saudara yang seiman bersimpah darah di depan saya. Dan saya juga tidak tega
punya saudara di mana dia bersimpah darah meninggalkan janda dan anak yatim di kampungnya. Saya atas nama keluarga memaafkan dia, bebaskan dia dari kisos ini. Selesai pengadilan. Dia denda selesai. Dengan jiwa pemaaf selesai. Nah, bangsa kita juga harusnya begitu. Jangan gonjang-gonjing sekian tahun nggak pernah selesai. Ya, nggak pernah selesai. Kasusnya Pak Harto itu enak. 32 tahun saya merasakan sesuatu hal yang mendolimi rakyat. Saya banyak dosa. Saat ini saya mohon maaf pada rakyatku. Saya mau mengundurkan diri. Sekali lagi saya minta maaf. Sekiranya Anda sebagai rakyatku memaafkan kesalahan saya. Selesai, ganti Pak Habibie naik jadi presiden, dilantik saat itu. Terus Pak Harto tidak ada berita-berita di sidang pengadilan. Ya, tidak ada pengadilan mengadili Pak Soeharto sebagai mantan presiden. Nah, yang sekarang pun yang sudah mantan seharusnya juga bagaimana sikapnya supaya kemarahan rakyat, kalau rakyat tidak setuju kepada beliau, ya kira-kira rakyat bisa memaafkan. Itu harus legowo hatinya, harus bersih hatinya. Nah, kemarin aja di sidang di Solo, yang ini terakhir nih, sidang di Solo, ternyata tim penuntut meminta kepada majelis hakim, wahai hakim, ini tidak akan selesai, kasus ini sudah bertahun-tahun. Kita akan tutup saja kasus ijazah palsu. Tapi ada satu syaratnya Pak Hakim, di mana kita dalam aturan undang-undang perdata ada istilahnya ya, putusan hakim, sumpah putusan. Jadi kalau sudah sumpah putusan, maka kasus apa yang kami tuntut selesai, nggak ada masalah berkaitan dengan ijazah palsu. Caranya begini Pak Hakim, hakimnya dikasih tahu sama tergugat satu yang punya ijazah, tergugat dua yang mengeluarkan ijazah, ya. Tergugat dua yang mengeluarkan ijazah dan tergugat tiga yang memeriksa ijazah, yaitu polisi. Silakan tiga orang ini bersumpah putusan bahwasanya saya kuliah, betul-betul kuliah dan mendapatkan ijazah dengan sah. Ijazah saya hilang misalkan begitu ya. Paling gampangnya misalkan. Kalau ada ijazahnya tinggal tunjukin aja, selesai. Ijazahnya hilang, benar saya kuliah. Kalau saya berbohong, saya menggunakan ijazah palsu, kuliahnya saya abal-abal dan sebagainya, misalkan seperti itu, bahwa saya bohong, ya ijazah saya ini bohong, tidak asli, ya, maka saya siap mendapat laknat Allah beserta keluarga saya. Demikian juga rektornya, saya telah keluarkan itu betul-betul ijazah di kampus kami. Ya, kalau misalkan ya, ijazah yang kami keluarkan itu ada bohong, ya, kami tidak mengeluarkannya, tapi kami mengaku mengeluarkannya, kami berbohong, maka kami siap dilaknat sama Allah beserta keluarga. Demikian juga Kapolrinya yang diminta bersumpah kepada Kapolri. Demi Allah, saya telah memeriksa ini ijazah benar-benar asli. Kalau ijazah ini palsu, saya siap dilaknat Allah beserta keluarganya. Itu permintaan menggugat. Akhirnya apa? Bagaimana kata hakim pada kuasa hukum? Kami menolak sumpah putusan. Jadi ya nggak selesai ditolak. Kalau bersumpah ketiga orang itu selesai, udah nggak ada pengadilan dan kita sudah memaklumi, silakan. Kalau benar selamat, kalau dia berbohong ya sudah celaka, kan selesai. Tidak buang waktu, tidak buang biaya, tidak buang capek pikiran dan sebagainya. Rakyat juga jadi pada bingung. Itu kan paling gampang penyelesaiannya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa? Karena hatinya dan pikirannya memikirkan hal-hal yang apa dan bagaimana akibat yang akan terjadi kalau dia melakukan sumpah.
Kalau dia jujur benar, nggak bohong, insya Allah. Nah, disinilah bagaimana menanamkan semangat kita kejujuran, bagaimana menanamkan iman. Itulah Ramadan dan Idul Fitri menjadi sebuah tolak ukur. Ya. Kalau kita merasa banyak dosa, minta ampun sama Allah. Kalau kita banyak salah, meminta maaf kepada sesama manusia saat Idul Fitri, sehingga terjadilah sinkronisasi kesinambungan antar manusia, hubungan baik, ruhama'u bainahum, hidup penuh rukun kasih sayang. Ini yang diharapkan Idul Fitri dan Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal itu menjadikan sebuah gambaran kehidupan yang marhamah, hidup penuh kasih sayang. Luar biasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.